Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, yang pertama, apa itu barisan aritmatika? Jadi barisan aritmatika itu adalah sekumpulan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Oke, jadi pada barisan aritmatika itu ada rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A itu adalah suku awal. Jadi kalau misalnya ada suatu barisan, bilangan pertama itulah dia namanya suku awal. Kemudian B itu beda. Jadi beda itu selisih dari dua bilangan atau dua suku yang berdekatan. Jadi suku kedua dikurang suku ke satu, atau suku ketiga dikurang suku kedua, dan begitu seterusnya. Selanjutnya untuk UN itu adalah suku ke N. Jadi kalau misalnya ada U5 artinya suku ke 5. Jadi dari suatu barisan itu bilangan kelima itu adalah suku kelima atau U5. Nah, jadi pada barisan aritmatika itu yang perlu kita ingat itu cuma ada 3. Yang pertama A atau suku pertama, B beda, dan UN atau suku ke N. Oke, selanjutnya kita bahas tentang contoh barisan aritmatika. Nah, di sini saya kasih contoh barisan aritmatikanya itu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dari barisan itu kita bisa lihat ya, kalau misalnya bilangan pertamanya itu 1, maka A-nya atau suku pertamanya itu 1. Kemudian B atau bedanya itu gimana cara kita nyarinya? Kurangkan dua suku yang berdekatan. Jadi 3 dikurang 1. Kalau misalnya 9 dikurang 7 boleh nggak? Dia kan berdekatan. Boleh. Mana aja yang kita kurangkan? Boleh. Asalkan 2 yang berdekatan. Gitu ya. Jadi untuk barisan tersebut, B-nya atau selisihnya itu 2 ya. Kemudian kalau misalnya ditanya, berapa suku ketiga dari barisan tersebut? Nah, kita lihat aja bilangan ketiga itu berapa. Kalau misalnya dari barisan tersebut berarti suku ketiganya nampak ya 5. Oke. Kemudian kalau misalnya ditanya nilai U4 berapa? Nah, kalau U4 artinya suku ke-4. Berarti kalau dari barisan itu suku keempatnya adalah 7. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal barisan aritmatika. Nah, di sini udah saya kasih contoh barisan aritmatikanya, yaitu 1, 4, 7, 10. Nah, kalau misalnya kita lihat dari barisannya, udah nampak ya, kalau A-nya atau suku pertamanya itu 1, kemudian B-nya itu 3. Nah, langsung aja, karena yang ditanya suku ke-20, berarti kita cari U20. Kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi kan A tambah N dikurang 1 kali B. Kita udah punya A, kita udah punya B. Kita masukkan. Berarti U20 sama dengan 1 ditambah 20 dikurang 1, kemudian dikali 3. Nah, dengan perhitungan sesuai dengan urutannya, maka nanti kita dapat U20-nya itu 58. Nah, materi berikutnya yang akan kita bahas adalah deret aritmatika. Nah, jadi deret aritmatika itu apa? Jadi deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, kalau di rumusnya tadi kalau misalnya barisan itu U, kalau di deret itu S. Jadi Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Sn-nya itu jumlah N suku pertama. Jadi kalau misalnya ditanya S10, berarti kita jumlahkan 10 suku pertama dari suatu barisan. Kalau untuk A dan B-nya itu masih sama seperti barisan aritmatika. A-nya itu suku awal, kemudian B-nya itu beda. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Diberikan suatu barisan aritmatika sebagai berikut. Nah, sengaja ya barisannya ini saya samakan dengan yang contoh sebelumnya. Jadi A-nya tetap 1, kemudian B-nya tetap 3. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Jadi tadi rumusnya Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita masukkan. Berarti karena yang ditanya 20 suku pertama, jadi S20 sama dengan setengah kali 20 dikali 2 dikali 1 ditambah 20 dikurang 1 dikali 3. Jadi S20 sama dengan, nah 10-nya itu setengah kali 20 ya. 10 dikali 2 ditambah 19 dikali 3.
Nah, untuk penjumlahan dan perkalian yang kita dulukan si perkaliannya. Jadi S20 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 57. Nah, selanjutnya karena masih ada kurung, jadi kita kerjakan dulu yang kurung. Jadi S20 sama dengan 10 dikali 59. Maka S20 hasilnya 590. Oke, mungkin sampai di sini aja penjelasan saya tentang materi barisan dan deret aritmatika. Semoga penjelasan yang saya berikan itu bisa mudah untuk kalian cerna, mudah untuk kalian pahami. Oke, jangan lupa harus banyak tetap latihan, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.